kalimat. Kalimat yang mungkin terlihat simpel, kalimat thank you. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kalimat ini, kata ini menjadi sesuatu yang berharga dalam kisah yang akan kita bahas selanjutnya. Kita seringkali menganggap bahwa kata thank you itu sebagai suatu kata-kata yang biasa, dan kita mungkin melupakan esensi yang utama dari kata thank you. Kita biasanya mengucapkan thank you just cuman sebagai retorika saja. Tapi contoh simpel adalah, seringkali saya ngalamin baru beberapa waktu lalu, jadi waktu kita makan di meja makan, belepotan semuanya, berantakan semuanya, seringkali kita minta tolong, mestinya minta tolongnya enak ya, ambilin tisu dong, dolong gitu. Tapi seringkali yang keluar nggak kayak gitu, ketika kita lagi seru-serunya ngomongnya tisu gitu. Dan seringkali anak-anak itu ketika dengar kayak gitu, mereka tuh malah gopo, malah apa ini gitu. Tisu gitu, malahan kita teriak ya semakin keras. Sehingga mereka, oh iya tisu. Habis itu udah diambilin tisu, dikasih ke kita bukannya terima kasih, tapi kita malah ngomel-ngomel. Ini loh belepotan kayak gini, tisu cuma dikasih 1 lembar. Ambil lagi yang banyak gitu. Jadi kita, anak-anak itu bertanya-tanya, loh kok kita ini udah nolongin, tapi bukannya terima kasih, kita malah disalah-salahin. Kok yang jelek-jeleknya itu kita terima semua. Nah, gak kayak gitu. Mungkin kalau itu tadi dosanya saya, nah mungkin ada dosa bagian yang istri saya. Nah, mumpung istri saya sini, mungkin boleh tutup telinga dulu. Jadi seringkali misalnya ibu-ibu, lagi suntuk-suntuknya malam-malam, lagi capek-capeknya, lagi bad mood misalnya, malam-malam belum tidur, tiba-tiba anak-anak deketin mamahnya, deketin papahnya. Terus ngomong sama mama papanya, mama papa capek, mau dibantuin apa? Mestinya kayak gitu kan bahagia ya. Tapi yang keluar malah kayak kebakaran, kayak api kebakaran tuh yang nyiram kemana-mana. Kita malah ngomong, kamu ini gak usah gangguin mama, gak usah gangguin papa. Udah ulangan remedi, tes gagal, gak usah deket-deket. Sana belajar yang benar, gak usah deket-deket, gak usah bantuin mama dulu. Nah gak ada hubungannya saudara antara anak remedi sama kita lagi capek. Tapi kita kayak gedung yang kebakaran yang apinya nyamber kemana-mana. Nah, kita perlu bertobat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ada yang tersindir, ada yang ngerasa bahwa, saya kok juga sama kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Mungkin kita harus lebih ngeredam emosi kita dan kita bisa tahu kata thank you ini ternyata bermakna. Thank you ini sebuah apresiasi yang kita bisa ucapkan sebagai benar-benar terima kasih kita atas seseorang yang menolong atau berkontribusi dalam hidup kita. Sehingga ada 3 poin di sini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita akan belajar yang pertama adalah mengenai pemberian. Pemberian dari jemaat Filipi sebagai pelayanan. Poin selanjutnya adalah pemberian yang berpusat kepada Tuhan. Dan di poin terakhir kita akan melihat berkat dalam pemberian. Kita akan masuk poin pertama. Dari Filipi 4 ayat 14a. Di sini dijelaskan dalam ayat ini, namun baik juga perbuatanmu. Saya membagi ayat ini dalam 2 poin eksposisi, poin A dan poin B. Kalau kita ingat 2 minggu lalu, Pastor Anthony menyampaikan tentang bagaimana Paulus mencukupkan kehidupannya, baik dalam kelimpahan ataupun juga dalam kekurangan. Sehingga kita bisa melihat dalam konteks ini, kalau begitu jemaat Filipi pada saat itu memberi bantuan, memberi persembahan bagi pelayanan misi yang Paulus lakukan. Dan dalam konteks ini adalah Paulus sedang di dalam penjara. Dan jemaat Filipi memberikan bantuan tidak hanya mengirim Epafroditus, tapi mengirim juga sejumlah uang bagi Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Tapi kalau kita ingat konteksnya 2 minggu lalu, Paulus sebenarnya tidak memerlukan hal itu. Karena Paulus sudah terbiasa mengalami kekurangan. Paulus terbiasa mengalami kesusahan. Tapi Paulus tidak mau berhenti di sana. Paulus berkata dengan jelas, namun baik juga perbuatanmu. Sebuah apresiasi, sebuah ucapan terima kasih yang Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Sehingga kita bisa melihat di sini hal ini bukan hanya retorika, tapi benar-benar tercatat dalam surat Paulus ucapan terima kasih yang disampaikan. Dan seringkali kita tidak bisa mengapresiasi perbuatan baik orang lain. Ada beberapa hal di sini. Yang poin pertama, kita bertumbuh dari keluarga yang kurang apresiatif. Mungkin orang tua kita, tanda petik, maaf, sedikit kolot, sehingga tidak mengajarkan kita untuk mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Dan itu terbawa dalam hidup kita sampai hari ini. Yang selanjutnya, mungkin kita menganggap diri kita pantas menerima sesuatu dari orang lain. Misalnya,
Saat kita memberikan uang kepada tukang parkir, apakah kita mengucapkan terima kasih? Saat satpam membukakan pintu bagi kita, apakah kita juga mengucapkan terima kasih? Seringkali kita melewatkan hal itu karena kita ngerasa bahwa kita sudah membayar, sudah mengembalikan atas jasa yang mereka lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita lupa mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, karena kita merasa khawatir telah merepotkan orang yang memberi bantuan. Jadi kalau kita sudah khawatir, kita akan menghapus bantuan dari orang tersebut. Sehingga kita akan menolak bantuannya, otomatis kalau kita menolak bantuannya, kita tidak akan mengapresiasi hal tersebut. Dan poin yang terakhir, poin keempat, kita merasa malu atau gengsi karena telah membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, ini yang biasanya penyakitnya bapak-bapak. Ya, saya harus mengakui, saya harus mengingatkan bapak-bapak di sini. Kita ngerasa kita superman-nya. Kita orang kuatnya dalam keluarga sehingga kita nggak pernah salah, kita nggak perlu ditolong, kita yang akan menolong dan menopang keluarga kita. Seringkali makanya dalam konseling pernikahan biasanya yang menginisiasi adalah ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya malu kalau misalnya ketahuan kelemahannya. Nah, kita harus koreksi diri kita dan kita sadari bahwa kita bukanlah superman dalam keluarga kita. Paulus memiliki begitu banyak alasan untuk tidak mengapresiasi pemberian orang lain. Kenapa Paulus punya banyak alasan tersebut? Tentu saja pertama karena Paulus sangat mandiri dalam pelayanan. Kalau kita ingat bagaimana Paulus memenuhi kebutuhannya tidak hanya dari persembahan jemaat, tapi Paulus adalah seorang pembuat tenda. Bahkan dalam pelayanannya di kota Athena dan Korintus, Paulus bekerja sama dengan Aquila dan Priscilla pada saat itu. Jadi di hari biasa mereka bekerja sebagai pembuat tenda, sehingga di hari Sabat Paulus bersama dengan tim misinya bisa menginjil, bisa menyampaikan firman Tuhan di rumah-rumah ibadah saat itu. Selanjutnya Paulus terbiasa berada dalam kesulitan. Kalau kita ingat kisah Paulus, Paulus mengatakan dalam kisah para rasul berapa kali ia mengalami kapal karam. Berapa kali Paulus mengalami persekusi, mengalami penderitaan, kelaparan, dan bahkan dalam cerita ini kita bisa melihat Paulus berada dalam penjara. Jadi tentu saja hal-hal ini semestinya membuat Paulus lebih kuat dan Paulus tidak perlu untuk memerlukan pertolongan orang lain. Dan yang ketiga, Paulus terbiasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seperti ayat eksposisi sebelumnya. Bagaimana Paulus mencukupkan diri saat Paulus berkelimpahan. Bukan gaya hidupnya yang dinaikkan. Bukan keinginannya yang dinaikkan, tapi pemberiannya yang dinaikkan. Sehingga dia bisa melayani lebih banyak orang dalam kelimpahannya. Sedangkan waktu kesusahan, waktu penderitaan menerpa hidupnya, yang Paulus lakukan bukan menghapus pemberiannya. Tapi bagaimana Paulus menurunkan taraf hidupnya, sehingga Paulus tetap dapat memberi dalam masa-masa kekurangannya. Sehingga kita tahu di sini bahwa kemandirian bukanlah bentuk kesombongan. Dan menerima bantuan bukan kelemahan atau kehinaan. Seringkali kita ngerasa kalau kita mampu, kita bisa, kita diberkati Tuhan, kita menjadi tinggi hati, kita menjadi sombong. Dan saat kita tidak mampu, kita memerlukan pertolongan orang lain, kita ngerasa bahwa kita terhina. Kita terintimidasi karena kita menaruh identitas kita pada kekayaan kita, pada harta kita. Dan saya lanjutkan ayat ini di bagian B, kita mendapat di sini bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Apakah ayat ini menyatakan bahwa jemaat Filipi itu secara bergantian mereka satu persatu bergantian menemani Paulus di penjara? Tentu saja tidak. Bukan itu konteksnya. Tapi bagaimana Paulus menyampaikan di sini dengan jelas bahwa jemaat Filipi itu mengambil bagian dalam kesusahan yang dialami oleh Paulus. Jawabannya adalah karena mereka, kata asli yang digunakan di sini, mengambil bagian adalah synkonioneo, koinoneo, yang berarti bersama-sama, memberi pemberian, lebih dari itu, bersekutu. Ikut ambil bagian, hubungan yang lebih erat daripada pertemanan, dan seringkali kata koinoneo ini digunakan sebagai hubungan persekutuan antara Allah dan umatnya. Jadi Paulus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu hubungan yang sangat erat,
bantuan yang benar-benar tulus, sehingga Paulus merasa beban yang dia tanggung, dia tidak tanggung sendiri, tapi dia merasakan dia membagi beban tersebut dengan jemaat Filipi. Walaupun mereka pada saat itu mereka tidak ada di sana. Nah, Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai pahlawan, melainkan sebagai rekan. Bukan sebagai penolong yang diandalkan, melainkan teman yang memainkan peran. Ada kebersamaan, tetapi bukan ketergantungan. Seringkali kita miss di sini. Kita melihat orang yang baik kepada kita, orang yang menolong kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi mertua kita, bisa jadi pasangan kita, atau bahkan bisa jadi anak kita. Kita anggap itu menjadi pahlawan kita. Dan Paulus tidak mengatakan itu. Paulus tahu bahwa mereka hanyalah rekan seperjuangan kita. Bukan sebagai penolong yang diandalkan, karena kita tahu tangan Tuhan bekerja melalui mereka. Mereka bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan teman yang memainkan peran. Arti peran di sini bisa jadi saat ini kita ditolong, tapi suatu saat kita yang memainkan peran tersebut untuk menolong mereka. Sehingga ada kebersamaan dan bukan ketergantungan. Untuk bisa turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, seorang tidak harus secara langsung mengalami sendiri. Yang dipentingkan di sini adalah rasa empati yang diwujudkan melalui partisipasi sesuai dengan porsi. Sekali lagi, ini hal yang penting. Bagaimana kita lihat di sini, yang dipentingkan adalah rasa empati. Saat seseorang mengalami penderitaan, kalau kita cuma berempati saja, kita cuma berdoa saja, maka disebut di quotes ora et labora, berdoa dan berusaha. Kita nggak bisa cuma berdoa, kita nggak bisa cuma berempati tanpa ada usaha nyata. Kita perlu partisipasi. Tapi dalam partisipasi kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pemberian kita, baik dalam apapun itu, sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa yang Tuhan telah tentukan bagian yang kita ambil. Sehingga reflektif yang pertama, kita bisa melihat apakah kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan tubuh Kristus sesuai peran dan porsi kita. Disclaimer ya, ini bukan titipan dari tim service yang lagi perlu volunteer, tapi ini sebenarnya reflektif bagi kita semua. Apakah kita sudah mengambil bagian tersebut? Bagian secara pemberian kita secara keuangan, bagian secara karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, apakah kita sudah menyalurkan itu semua bagi pelayanan tubuh Kristus? Sesuai peran, sesuai karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya lanjutkan, di ayat 15 kita belajar di sini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, kalau kita baca kalimatnya ini dalam versi terjemahan baru TB, kita akan ketemu sebuah kalimat yang sedikit rancu mengenai hutang dan piutang. Oh, kalau gitu apakah waktu kita membantu, kita memberi persembahan bagi gereja, bagi pelayanan Tuhan, itu adalah bentuk kita menghutangi? Tentu saja tidak seperti itu. Sehingga dalam terjemahan asli, saya menggunakan di sini versi ESV, yang digunakan adalah in giving and receiving. Jadi tentang pemberian dan penerimaan, bukan tentang hutang dan piutang. Karena kita tahu di sini bagaimana dalam pelayanan Paulus, gambarannya, Paulus memulai pelayanannya di Filipi dari tahun 50. Ini kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat 16 dijelaskan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bagaimana dalam line sejarahnya, Paulus ini menerima bantuan dari jemaat Filipi tidak hanya 1-2 kali. Bahkan ada penulis-penulis yang menyatakan sekitar 4-5 kali jemaat Filipi ini mengirimkan bantuan kepada Paulus. Pada tahun 50 Paulus mulai pelayanannya di Filipi dan tidak seperti zaman sekarang. Paulus waktu berpindah ke tempat lain untuk melayani tempat lain, mereka susah untuk menemukan jejak dari Paulus. Kalau sekarang kita bisa WhatsApp, kita bisa Zoom, bisa melakukan banyak hal. Tapi zaman itu susah.
Sehingga jemaat Filipi ini bertanya-tanya, di manakah Paulus sekarang? Dan ketika ada orang lain yang berdatangan ke kota Filipi, mereka menemukan bahwa, oh Paulus menginjil di kota selanjutnya, Tesalonika, kota selanjutnya ke Berea, ke Korintus, ke Athena. Baru mereka mendengar berita itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka turut serta membantu pelayanan Paulus. Mereka mengirimkan dana, kalau sekarang kita bisa m-banking, zaman itu tentu saja nggak seperti itu. Mereka harus mengirim orang untuk membantu pelayanan Paulus. Bahkan 10 tahun kemudian, bayangin, waktu yang cukup lama, 10 tahun, dan mereka masih mengucap syukur atas pelayanan Paulus yang sudah diinvestasikan oleh Paulus bagi jemaat Filipi. Sehingga ketika mereka jemaat Filipi tahu bahwa Paulus sedang dipenjara di Roma, mereka juga mengirim bantuan tersebut. Bahkan sampai di tahun 67 Paulus akhirnya meninggal dieksekusi di Roma. Dan seringkali kita terjebak dalam pemberian ini. Ada 2 ekstrim negatif dalam memberi. Jemaat kurang memberi, kenapa? Karena berhala harta yang telah menguasai hati kita. Sehingga kita tidak peka terhadap jiwa-jiwa yang masih dibelenggu oleh dosa. Apa triggernya? Apa penyebabnya? Trigger dari berhala tentu saja hanya 2 hal. Fear and pride. Ketakutan kita. Mungkin kita pernah ngerasa kekurangan, kita pernah ngerasa sangat butuh bantuan, dan tidak ada seorang pun yang membantu kita. Jadi ketika kita sudah mempunyai segalanya, kita punya harta, kita punya kelimpahan, kita takut waktu kita memberi, kita mengalami kekurangan itu terlagi. Kita takut kita mengalami di titik terendah dalam hidup kita lagi. Sehingga kita tidak mau memberi, kita tidak ikhlas untuk memberi. Atau faktor yang selanjutnya, faktor kedua, faktor pride kita, kesombongan kita. Karena kita merasa bahwa kita mempunyai segalanya, mempunyai harta, mempunyai kelimpahan saat ini, bukan karena karya Tuhan, tapi karena jerih lelah kita, jerih payah kita, sehingga kita menjadi sombong dan tinggi hati. Atau ekstrim yang kedua, ekstrim yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat rohaniawan atau gereja yang kurang bertanggung jawab atau bijaksana dalam mengelola persembahan. Entah berapa banyak persembahan jemaat yang diberikan kepada gereja atau rohaniawan, tetapi kurang berfaedah bagi pengabaran Injil. Saya nggak mau menghakimi, saya nggak mau menjudge gereja lain, tapi yang saya bisa ceritakan, saya bisa saksikan apa yang saya alami, saya bertumbuh di gereja ini. Saya bertumbuh dari tahun 2018, jadi sekitar 7 tahun saya bergabung di gereja Rock Riverside ini. Waktu yang tidak terlalu panjang, tapi juga tidak pendek. Saya memulai pelayanan dari fotografi, dan selanjutnya saya pindah ke departemen community, ke departemen service, dan sekarang saya membantu melayani departemen next gen. Dalam setiap fase itu, tahun ke tahun, kita punya sebuah budaya yang sangat bagus di gereja ini. Yaitu kita setiap awal tahun atau akhir tahun kita punya acara yang namanya FUN. Di acara FUN ini merupakan acara apresiasi bagi para volunteer kita. Di acara ini tidak hanya kita mengapresiasi volunteer kita, tapi di acara ini kita juga menyampaikan dari pihak manajemen dan bendahara menyampaikan tentang penggunaan keuangan kita selama setahun. Apa saja yang dialokasikan selama 1 tahun. Jadi dari acara ini saya bisa melihat bahwa gereja ini sangat terbuka tentang keuangannya. Dan tidak itu saja, pada saat kita di awal tahun, jadi saya tergabung dalam core lead, di sini kita dibagi-bagi, ada porsinya untuk community sekian, ministry sekian, next gen sekian, service sekian. Nah, dari pembagian ini, proporsi dari ministry, dari hati misi para leaders kita, para pemimpin kita di tempat ini, itu tidak pernah menurun. Malahan setiap tahun, proporsi untuk misi ini selalu meningkat. Sehingga saya bisa melihat di sini hati dari Pastor Chandra sebagai lead pastor kita yang sangat kuat dalam hati misinya. Bahkan kalau saya ingat selalu kutipan yang Pastor Chandra sampaikan bagi kita berkali-kali diungkapkan, kutipan dari Mother Teresa. Bagaimana waktu itu Mother Teresa ditanya oleh wartawan, mengapa Mother Teresa melakukan pelayanan bagi orang-orang miskin, orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, janda-janda. Dan jawaban Mother Teresa sangat menggugah hati. Mother Teresa berkata bahwa saya sedang mencari Kristus yang menyamar.
Alkitab mengatakan pada waktu Kristus bertanya kepada murid-muridnya, Yesus bertanya murid-muridnya, pada saat kapan engkau datang untuk memberi aku minum, engkau datang untuk memberi aku makanan, engkau datang untuk memberi aku pakaian. Dan murid-muridnya bertanya, pada saat kapan itu Tuhan aku melakukan itu? Pada saat kamu melakukannya bagi mereka yang marginal, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang hina, kamu melakukan itu bagi aku. Jadi ketika kita tertanam di gereja ini dan kita tahu bahwa gereja ini mempunyai hati misi, kita tidak tertanam di tempat yang salah. Kita tahu setiap rupiah yang kita berikan di tempat ini digunakan untuk perlebaran kerajaan Allah. Digunakan untuk berpartisipasi dalam mengabarkan Injil ke lebih banyak orang. Sehingga di poin yang kedua kita lihat di sini, pemberian yang berpusat kepada Tuhan. Ayat selanjutnya di ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita garis bawahi kata yang pertama dulu, kata aku berkelimpahan. Kita harus lihat kondisi jemaat Filipi pada saat itu. Apakah mereka berkelimpahan atau seperti apa? Kita akan baca di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia ini adalah provinsinya. Jadi waktu itu Paulus masuk pelayanannya ke kota Filipi. Makedonia ini adalah provinsinya dan Filipi adalah kotanya. Nah, di Makedonia itu ada beberapa kota, ada Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Itu yang disebutkan yang Paulus kunjungi untuk mendirikan jemaat di sana. Dan ayat 2 dijelaskan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun, garis bawahi di sini, mereka sangat miskin, jemaat Filipi ini sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Seringkali kita berpikir bahwa kita memberi saat kita berlimpah. Tapi kita diingatkan di sini, kita memberi bukan menunggu kita berkelimpahan. Namun kita memberi semestinya. Itu adalah respon hati kita yang sudah terlebih dahulu menerima kemurahan Allah dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga dalam setiap kondisi kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita, semestinya kita bisa memberi untuk kemuliaan Allah. Ini penting dan ini mestinya kita renungkan dalam hidup kita. Tidak menunggu kelimpahan, tidak menunggu berkelebihan, tapi jemaat Filipi memberikan kita gambarannya. Bahkan saat mereka sangat miskin, mereka bisa memberi bagi kemuliaan Allah. Sehingga kita tahu di sini, apa arti hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan ini bukan tentang menikmati hidup dengan menghargai, tapi ini tentang menikmati hidup dengan menghargai keberhargaan. Atau kita sebut treasuring Christ. Menghargai keberhargaan Kristus dan berserah, fully surrender pada kekuatannya dari memiliki harta yang melimpah. Kita menemukan kepenuhan kita hanya di dalam Kristus saja. Dan saat kita bersandar pada kedaulatannya, pada karyanya, kita bisa menaruh rencana kita, masa depan kita dengan sangat ringan. Karena kita tahu rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan itu yang terlebih bagi hidup kita. Dan ayat 18 ini mengontraskan di ayat 18b, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Allah yang transenden, Allah yang besar. Paulus berkali-kali menyatakan pada jemaat Korintus pada saat itu, jemaat Athena, ketika Kristus dibandingkan dengan dewa-dewa. Dan Paulus mengatakan bahwa yang aku sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Sehingga bagaimana Allah pencipta langit dan bumi itu bisa terpuaskan dengan persembahan kita. Dengan kebaikan kita. Yesaya menyatakan bahwa perbuatan baik kita itu bagaikan kain kotor.
Pastor Antoni menyampaikan pada saat kita beribadah Jumat Agung, bagaimana kebaikan dan segala hal yang baik yang dimiliki oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa itu hanya seperti kotoran. Tapi di sini Allah memberikan kontras ini, bagaimana Allah yang transenden itu menikmati persembahan tersebut. Karena apa? Karena Allah tidak pernah terkesan dengan seberapa banyak yang kamu miliki. Tetapi Allah sungguh berkenan atas apa yang rela kamu korbankan. Apa yang bisa kita korbankan? Uang kita kah? Kenyamanan kita kah untuk melayani sesama kita? Waktu kita mungkin yang kita gunakan untuk nonton Netflix, untuk menikmati drakor dan lain sebagainya, tapi kita korbankan itu untuk kemuliaan Allah, untuk melayani sesama kita. Itulah yang menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Saat kita merelakan hal itu dengan sukarela dan dengan sukacita bagi kemuliaan Allah. Sehingga persembahan kita adalah ibadah kita yang sejati kepada Allah. Reflektifnya, apakah kita sudah memberi sebagai bentuk partisipasi dalam pengabaran Injil? Atau sebaliknya, motif kita dalam memberi dipengaruhi faktor transaksional dengan Tuhan. Kita mungkin memberi supaya dijauhkan dari kutuk, supaya menerima berkat, tanpa kita sadari bahwa kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan kalau kita bilang kita memberi supaya menerima berkat, berkat apa yang kurang dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Sehingga kita harus reflektif di sini, kita menyadarkan diri kita, apa motif yang memengaruhi hati kita saat kita melakukan pemberian, saat kita melayani, saat kita memuliakan tubuh kita, memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Dan saya tutup di bagian yang ketiga tentang berkat dalam pemberian. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kalau di sini kita lihat kata kuutamakan. Dalam bahasa Inggrisnya kalimat atau kata yang digunakan lebih tepat, yaitu not that I seek, apa yang aku cari. The gift, but I seek the fruit that increase to your credits. Dalam hal menerima bantuan, Paulus sangat pasif. Seperti kita tahu, Paulus tidak mengharapkan itu semua. Tapi Paulus mengapresiasi, Paulus mengucap syukur. Namun, dalam hal mencari buah bagi jemaat Filipi, Paulus sangat aktif. Inilah berkat yang kita terima. Kita menerima dari memberi. Paulus tidak berfokus pada berkatnya, pada bantuannya, tapi melalui pemberian itu, yang kita lihat adalah apa? Buah pertobatan yang nyata dari jemaat Filipi. Saat kita memberi, saat kita melayani, itu adalah buah pertobatan waktu kita berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau menerima Engkau sebagai Raja dan Juru Selamatku. Dan buah pertobatan itu menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Yaitu apa? Kasih, kebaikan, dan kemurahan hati melalui pemberian kita. Sehingga kita sadar di sini bahwa kita bisa melayani itu adalah anugerah Tuhan. Jadi, jangan termotivasi hanya karena upahnya saja. Hanya karena upah di dunia ini yang kita terima, kebaikan, pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Jangan termotivasi dan jangan terfokus pada hal itu. Berkat Tuhan adalah bonus bagi kita dan bukan fokus. Fokus kita semestinya hanyalah pada karya salib Kristus itu sendiri. Sehingga kita tahu di sini, di Katekismus Westminster pertanyaan pertama, disampaikan di sini, apa tujuan utama manusia? Kita baca bersama-sama tujuan manusia, bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Inilah panggilan kita. Saat kita menerima kelimpahan itu, kita menerima semua berkat rohani dari Tuhan. Kita menerima berkat secara fisik dari Tuhan.
kita menerima kesehatan, kita menerima segala hal yang baik itu. Kita menerima keluarga yang baik, yang mengasihi kita. Kita tahu bahwa itu semua diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita hanya untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Allah selama-lamanya. Baik dalam hidup kita di dunia dan kelak kita dalam kekekalan. Sehingga reflektif kita yang ketiga, sudahkah kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, melalui karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, melalui harta kita? Mari kita renungkan ini di minggu-minggu ini. Dan selanjutnya di ayat 19 dinyatakan di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Konteks ayat ini disampaikan Paulus sebagai penghiburan kepada jemaat Filipi. Seringkali ayat ini dipelencengkan. Pengkhotbah-pengkhotbah yang berpusat pada hal-hal yang duniawi mengatakan bahwa ayat ini menyatakan tentang kekayaan, kesehatan, dan terhindar dari penderitaan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Berkat yang kita terima lebih dari hanya sekadar hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya material. Tapi bisa jadi dalam penderitaan kita sekalipun, dalam kekurangan kita sekalipun, yang Tuhan janjikan adalah penghiburan dan kekuatan. Tapi selain hal itu, ada sesuatu yang cukup aneh sebenarnya dari surat yang disampaikan Paulus ini kepada jemaat Filipi. Semestinya kalau kita sadar, siapa semestinya yang harus menghibur Paulus saat itu? Apakah Paulus yang menghibur jemaat Filipi atau jemaat Filipi yang menghibur Paulus? Semestinya sebaliknya, karena yang waktu itu di penjara yang mengalami penderitaan adalah Paulus. Mestinya jemaat Filipi yang menyampaikan ini kepada Paulus bahwa Paulus, Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi yang dilakukan Paulus sebaliknya. Paulus yang sedang menderita, Paulus yang sedang mengalami kekurangan, dan Paulus menyampaikan penghiburan ini kepada jemaat Filipi. Seringkah saudara, Bapak Ibu di tempat ini mengalami hal ini? Seringkali mestinya kita ini yang menghibur orang yang mengalami penderitaan, tapi yang terjadi ada sebaliknya. Saya mengingat minggu lalu kita baru saja mengenang 40 hari berpulangnya rekan seperjuangan kita, Dwi. Saya masih sangat nyata, saya masih mengingat sekitar 2 bulan lalu ketika Dwi meninggal dunia, siang itu kita mendapat info bahwa Dwi sudah berpulang. Hati kita hancur, kita benar-benar sedih. Kita waktu itu segera langsung ke rumah sakit Kapal, saya lihat waktu itu jenazah Dwi sudah disemayamkan di rumah sakit Kapal. Hati saya hancur. Yang ada, yang keluar pada saat itu adalah emosi dalam hati saya. Saya ngerasa bahwa Tuhan, ini gak adil Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil Tuhan. Ica kasihan Tuhan, harus menanggung ini semua Tuhan. Sehingga waktu itu yang keluar saya langsung kumpul sama bapak-bapak. Saya ngomong, ayo kita bantuin Ica, kita cari bukti, kita cari CCTV di sana, kita lihat kejadiannya gimana. Harus ada yang bertanggung jawab dengan kejadian ini. Tapi saudara, apa yang saya terima pada saat itu mengguncang hati saya. Di sana tiba-tiba Ica mendekati kita. Dan Ica, dia cuma ngomong kayak gini, sudah Jer, aku percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap baik. Aku tahu Dwi meninggal sekalipun itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kalau aku pun tahu siapa yang melakukan ini ke Dwi, aku gak mau kasih penderitaan yang lebih bagi dia. Dia sudah cukup tertuduh, dia sudah cukup menderita karena yang dia lakukan mencelakakan orang lain. Biar aku yang merasakan penderitaan ini cukup, orang itu jangan. Saya bertanya-tanya waktu itu, saya nggak habis pikir. Saya yang mestinya harusnya menghibur Ica, saya yang mestinya harus menguatkan dia, tapi bagaimana saat itu dia yang menguatkan kita, teman-temannya. Dia yang menguatkan kita, rekan-rekannya ini untuk tahu bahwa kedaulatan Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi dengan kondisi. Sama seperti apa yang dialami oleh jemaat Filipi saat itu. Mereka semestinya menghibur Paulus, tapi sebaliknya dalam kelemahannya
dalam kelemahan kita, mampukah kita juga untuk menguatkan orang-orang lain? Sehingga saya tutup firman ini dengan gospel connection. Sang anak yang terkasih adalah harta paling berharga dari Bapa. Investasi paling mahal yang pernah diberikan Bapa kepada umat manusia. Mungkin kita berpikir, saat kita susah untuk memberi, saat kita susah untuk melayani, kita merasa bahwa susah bagi kita melepaskan itu semua. Susah melepaskan kenikmatan kita untuk berbagi dengan sesama kita. Sebagai orang tua di tempat ini, apa harta terbesar kita? Apakah perusahaan kita? Apakah rumah kita? Deposito kita, tabungan kita, emas kita, atau apa? Tapi bagi saya pribadi, harta terbesar saya dalam keluarga saya adalah anak-anak saya. Dan seperti yang dirasakan oleh Bapa, Yesus yang adalah putra dari surga, itu adalah harta terbesar dari Bapa. Dan Bapa merelakan Yesus menjadi investasi yang termahal bagi kita. Yang mana kita ini semestinya adalah musuh-musuhnya. Kita ini adalah pendosa. Tapi karena begitu besar kasih Bapa bagi kita, sehingga Bapa merelakan investasi yang terbesarnya. Mungkin kita sebagai orang tua, kita gak akan pernah relain anak kita untuk membayar harga tersebut. Tapi Bapa kita merelakan anaknya yang tunggal tersebut untuk membayar investasi yang begitu mahal, untuk menyelamatkan kita dari kubangan dosa. Sehingga ketika kita melihat harta kita, kita melihat hidup kita saat ini, masakan kita tidak bisa mempersembahkannya bagi kemuliaan Allah? Masakan kurang investasi yang telah Allah berikan dalam hidup kita melalui anaknya? Implikasinya dalam Injil kita melihat memberi bukanlah sarana transaksi kita dengan Allah, melainkan cara kita untuk kita bisa menikmati dan menemukan kepuasan sejati kita di dalam Allah. Yang kedua, saat kita memberi, kita belajar untuk lebih bergantung kepada pemeliharaan Allah. Karena kita tahu kita aman bukan saat kita lihat tabungan kita dengan saldo sekian. Kita aman bukan saat kita melihat kita punya rumah 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kita aman di dalam pemeliharaan Allah itu sendiri. Sebuah kutipan yang indah dari John Piper. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan paling dimuliakan dalam hidup kita saat kita benar-benar menikmati dan terpuaskan hanya oleh Allah itu sendiri. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Saya tutup khotbah hari ini dengan sebuah kesaksian. Bagaimana saya mempersiapkan khotbah ini, dan khotbah ini mengingatkan saya akan pergumulan saya beberapa waktu yang lalu. Jadi saya melihat bahwa apa yang saya terima, apa yang saya miliki hari-hari itu adalah karena kuat gagahnya saya. Adalah karena kemampuan saya, kepintaran saya, keberhasilan saya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Saya melihat itu karena saya yang begitu besar. Saya tidak melihat Kristus yang besar. Dan hal ini tidak hanya berhenti di sana. Ini mempengaruhi hubungan saya dengan istri saya. Termasuk dalam masalah pengelolaan keuangan. Saya melihat bahwa sayalah yang mampu, sayalah peran utamanya, sayalah yang mengontrol semuanya itu. Sehingga momen itu membuat saya menjadi sangat jahat. Saya melukai istri saya berkali-kali dengan merendahkan dia. Dengan sangat pelit dengan dia. Dan kita mengalami masa-masa yang buruk. Kita waktu berantem besar, 1 minggu kita diam-diaman. Sampai saya ngerasa bahwa ini gak benar. Kita harus cari wasit, kita harus cari accountable partner yang kita bisa sharing, kita bisa cerita semuanya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih Pastor Anthony dan Cejil waktu itu untuk jadi mentor kita, untuk jadi konselor kita.
Waktu itu kita sudah hopeless, kita ketemu sama Pastor Anthony, kita ketemu sama Cicil. Dan ketika di sana, Pastor Anthony, saya masih ingat banget. Dia ngomong bahwa, no, kalian datang ke sini, aku cuma mau jadi wasit. Nia, kamu cerita apa keluhanmu, apa yang kamu gak senang sama Jerry, keluh kesahmu kamu sampaikan. Jerry, apa yang kamu gak senang, apa yang kamu pengen Nia berubah, kamu sampaikan. Istri saya waktu itu berkata, oh dia problemnya A, B, C, D, E, F, G. Namun waktu itu saya merenung, saya dikalibrasi ulang bagaimana Roh Kudus bekerja dan menyentuh hati saya. Roh Kudus berkata secara lembut dalam hati saya, oke, kamu ngerasa kamu hebat? Kamu ngerasa kamu bisa ngatur semuanya, bahkan kamu bisa ngatur istrimu, kamu bisa ngatur kekayaanmu, kamu bisa ngatur semua berkat itu. Tanpa kamu sadari bahwa akulah yang memberikan itu semua. Kalau gak seatas izinku, kamu gak akan bisa punya keluarga yang baik. Kamu gak akan bisa punya perusahaan tersebut. Kamu gak akan bisa punya istri tersebut. Sehingga waktu saya di konseling pada waktu itu, saya cuma bisa menangis. Saya cuma bisa tertunduk. Dan saya ngomong, Tuhan, saya give up. I'm broke. Saya kotor. Saya rusak. Saya menjadikan diri saya Tuhan bagi istri saya. Saya menjadikan diri saya sebagai Tuhan bagi pelayanan saya, bagi anak-anak saya. Sehingga saya menunjukkan buah pertobatan saya pada saat itu. Saya berkata, oke, maafin aku istriku. Sekarang tak kasih semua keuangan ini karena aku tahu uang ini sudah jadi berhala dalam hidupku. Uang ini sudah menjadi segalanya dalam hidupku. Please, kamu yang atur. Karena aku tahu kalau Tuhan sudah pilih kamu, tandanya Tuhan pakai kamu jadi penolong bagi aku. Waktu saya give up, Tuhan kasih penghiburan itu. Tuhan kasih pemulihan. Bahkan sampai hari ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui istri saya, mengelola keuangan dengan sangat baik. Sehingga kita bisa bertahan, kita bisa melayani. Dan hari ini kita bisa menggunakan keuangan kita untuk bisa memberkati lebih banyak orang melalui istri saya. Saya mengucap syukur saya mengalami proses ini sehingga khotbah hari ini berbicara lebih keras bagi saya dulu sebagai pengkhotbahnya. Dan saya harap khotbah hari ini bisa berbicara lebih keras bagi kita semua. Dan saya tutup dengan doksologi seperti apa yang tertulis dalam ayat 20. Bahwa dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita tahu tujuan kita hidup, tujuan kita memberi, tujuan kita melayani melalui karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hanya satu, supaya Allah dimuliakan lewat hidup kita. Biar segala kemuliaan, segala hormat bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk investasi yang terbesar yang Kau telah berikan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Yaitu anak-Mu yang tunggal itu Tuhan. Untuk membayar dosa kami ya Tuhan. Kami yang gak layak Tuhan. Kami yang gak pantas semestinya Tuhan. Kami layak dimurkai. Kamilah yang mestinya harus membayar Tuhan dosa kami sendiri atas kayu salib itu Tuhan. Tapi hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu Tuhan. Melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Untuk kebaikan-Mu. Untuk nyatanya Tuhan. Sayang-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Yang telah Engkau perbaharui ini Tuhan. Dapat mengucap syukur. Atas pemberian terbesar ini ya Tuhan. Atas harta yang kami miliki saat ini. Atas karunia yang kami miliki saat ini Tuhan. Untuk tidak kami simpan sendiri Tuhan. Tapi kami bisa menyatakannya untuk kemuliaan-Mu. Membagikannya, mempersembahkannya Tuhan. Untuk melayani sesama kami Tuhan. Karena itulah yang Engkau perintahkan Tuhan. Untuk kami melayani sesama kami. Saat kami sudah terlebih dahulu menerima kebaikan tersebut. Kami ucap syukur Tuhan. Dan biarkan hati kami Tuhan dirubahkan Tuhan. Melalui firman-Mu itu sendiri Tuhan.
Karena firman-Mu itu Tuhan, Injil-Mu itulah kekuatan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin dimuliakan Tuhan. Dan persiapkan hati kami Tuhan untuk sebentar lagi kami menerima perjamuan kudus. Kau yang kuduskan, Kau yang layakkan kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus, segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu. Amin.